manusia itu kan punya nafsu birahi ya, nafsu pengen punya keturunan. Nah itu bagaimana nafsu itu bekerja? Pubertas pertama itu di antara 17, 16, 17. Pubertas kedua adalah di umur 40 tahun ke atas. 40 tahun itu puber yang kedua. Nah yang dipertanyakan pihak perempuan khususnya ya, yang sering jadi korban itu tempat mana lagi yang dirasa aman bagi perempuan? Bocah kelas 4 SD ngapunten di sini mentul lah. Iya berat. Iya berat. Pegangnya dibentuk-bentuk. Nah, gitu. Tapi itu jadi. Mungkin tanda kutip si dia ini yang pelaku itu tidak chemistry sama seorang itu tidak sampai terjalin bagus gitu loh. Nah, ini kompak mau ini. Mas Hanif, Trisna Hanifan Hasan. Hanifah. Oh Hanifah ya. Soalnya aku mesti keliru nek ngomong Hanif si cewek itu. Oh iya. Biasa nama Hanif itu cenderung ke cewek. Jadi saya itu disukai cewek banyak. Wih, nah. Apa artinya Hanif itu? Hanif itu lurus, Hasan baik. Jadi ibu saya dulu ngefans banget sama Abu Hanifah. Nah, makanya saya dipakai nama Hanifah. Dan padahal Hanifah itu nama kalau di Arab itu memang cowok. Nah, cuma entah bagaimana di Indonesia karena semua yang pakai belakang itu itu jadi perempuan semua. Kenapa kok perempuan? Nah, ya enggak tahu. Padahal Hamzah itu kan juga pakai tapi nggak perempuan. Hanya Hanifah saja. Jadi orang yang terkecuali itu memang orang yang sesuatu banget gitu. Apakah ya, perempuan sukanya? Enggak. Oke. Terus Mas Hendy ya? Iya. Mas Hendy. Soal kasus yang lagi tersorot ya, sebetulnya sudah sejak dulu. Cuma baru-baru ini tersorot di Bandung, kemudian tadi di Ponorogo juga sempat ada dan lain-lain. Nah itu menurutmu gimana Mas? Ya dibilang keji, dibilang nggak manusiawi ya nggak manusiawi. Tapi aku kadang berpikir gini, gimana ini? Apakah orang tuanya itu nggak mikir gitu loh? Ketika seorang itu memondokkan putrinya ke sebuah pondok pesantren, apakah dia tidak berpikir track recordnya hari ini gitu? Oh pondok ini seperti ini dia ada enggak, terus alumninya gimana? Apakah nggak berpikir orang tuanya gitu? Dan sampai yang di Bandung kan sampai melahirkan loh. Alawi wong tuane ngapain bae? Ngatake wong tuane lunga nang luar negeri lah Jawa. Kan ya ngono to kadang. Tapi banget kadang. Maksudku mungkin perspektif orang tua itu di pondok pesantren itu pasti diajarin agama dan lain-lain. Lah iya. Berarti kan sekarang gini loh ya. Pembelajaran, kita bilang pembelajaran gitu, pondok pesantren. Pembelajaran itu memang nggak bisa semena-mena langsung pasrah bongkoan ki anakku plot wis sakarepmu lah ngedadekne piye tempe-tempe dele-dele tahu-tahu sakarep ndak bisa. Oh, enggak bisa ya? Enggak bisa. Karena pembelajaran itu kompleks. Ruang lingkup pembelajaran itu ada guru, ada murid dan ada orang tua. Itu ruang lingkupnya seperti itu. Saling terkait. Kalau hanya guru saja ya enggak bisa. 24 jam kalau kita satu hari itu di sekolahan cuma berapa jam sih? Banyak juga di rumah. Nah, makanya ketika kita bilang sebuah pondok pesantren, oke, dipondokkan full di sana. Tapi kan kalau dia kembali ke rumah, tanggung jawab siapa? Juga kan besar orang tua kan. Nah, makanya orang tua juga harus pinter-pinter dong, harap mondok nih bocah ning ndi, track record pondok piye, alumni piye. Dan jujur li hari ini tuh marak banget pondok takfid. Ya kan? Pondok takfid di mana-mana takfid semuanya. Dan jangan lupa ketika kita mau bangun pondok takfid atau kita mau terjun di dalam Al-Qur'an. Jangan lupa Al-Qur'an itu tanda kutip malati loh. Gimana itu? Kitab suci loh. Kitab suci loh. Apapun kitab sucinya ya, dimanapun apapun agamanya, kitab suci itu pasti malati. Malati dalam arti bahasa Indonesia apa sih malati? Apa ya? Malati apa? Maksudnya gimana? Malati ku engko nek salah dhek kena
apa azab. Nah, ya. cara Islamnya gitu, kena azab. Oh, gitu ya. Nah, gini, belajar Al-Qur'an. Ini kita bilang tahfidnya ya. Kita bilang tahfidnya. Belajar Al-Qur'an tidak semerta-merta hanya menghafal. Penghafal Al-Qur'an banyak banget. Hafidul Quran banyak. Tapi kalau hamilul Quran, nah ini bedanya. Hafidul Quran itu orang yang hanya hafal tanpa perilaku Al-Quran. Tapi kalau hamilul Quran berarti ya perilaku, ya ucapan, ya hafal Quran. Dan sekarang hari ini banyak yang hanya tahfidz, hanya berkedok hafal Quran, pinter ngaji, tapi nyuwun sewu akhlaknya rodek. Dalam artian rodek itu bahasa Arab rendah banget akhlaknya. Karena dia memang hanya menghafal. Oh, penghafal. Cara bahasane nek rumus apal kabeh tapi ngecakne rumus iso apa ora kan ngono to. Oke wong apal apa. Pernah suatu ketika pernah lihat film 3 Idiot. Ya. 3 Idiot. Itu kan dosennya ketika disuruh untuk salah satu muridnya hafal banget iso. Tapi seseorang enggak cuma hafal, dia bukan hanya hafal tapi paham dan tahu. Nah, itulah yang dicari hari ini. Saya mungkin gini, untuk yang kasus di Bandung itu saya yakin dan kayak 100% yakin pengasuhnya itu hanya hafal Quran. Bukan orang yang benar-benar paham Al-Quran. Karena sekarang jadi tren loh ya. Kalau sudah hafal Quran berarti Islami banget ya. Stigmanya mesti bagus selalu. Islami banget, tanpa dosa pasti masuk surga. Ya tapi itu surga ngarep dewe deh lah, mburi-mburine kiai-kiai kari. Hello. Itu surga cukup dengan Quran. Oh no, jangan gitu dong kan gitu. Belum cukup. Nah, maksudnya kalau dulu kan memang sudah ada pelecehan seksual itu. Dari kasus pemerkosaan, orang-orang diperkosa di tengah jalan, gini-gini. Nah, yang dipertanyakan pihak perempuan khususnya ya, yang sering jadi korban itu tempat mana lagi yang dirasa aman bagi perempuan? Per hari ini sampai pondok pesantren pun tidak aman kan? Iya, tidak aman. Itu yang digelisahkan perempuan. Iya. Aku sebenarnya sih juga menyayangkan gimana ya kita bilang media per hari ini menyorot bahwasanya itu adalah pondok pesantren. Takutku orang melihat atau orang awam melihat sebuah pondok pesantren itu akhirnya menjadikan geli. Pondok rek ini pondok rek ini. Tapi ternyata kan di situ kemarin aku dapat broadcastan, di situ ternyata tidak ada izin kemenaknya, bukan pondok pesantren, hanya asrama, boarding school, tempat belajar bersama, ada asramanya. Apa bedanya karo Kos Putri? Iya. Cuma ning kono Kos Putri enek pengajari Quran ngono tok to kan. Bedane kuwi tok sing asli. Nah, kalau pondok pesantren kan ada tatarannya, enek tata caranya. Jadi sayang sih. Jadi akhirnya stigma masyarakat hari ini takut untuk memondokkan. Terus masalah tempat mana lagi yang dirasa aman. Per hari ini sulit nih ngomong tempat mana lagi yang dirasa aman. Karena semua tempat berpotensi kejahatan. Iya, sampai ada juga orang tua yang memperkosa anaknya. Iya. Ayo bejat toh ya wi. Padahal itu di rumah sudah seaman-amannya. Nah, katanya baiti janati, rumahku surgaku. Ya surgane Pak Etok. Ya surgane tinggi Pak Etok wi. Ya lah, surga ya seneng kok deh. Sing dadi korban ya moncrat neraka bagine ngono. Nah, kalau dibilang tempat mana lagi yang aman sih tergantung orangnya sih ya. Jadi memang oke, kita bilang pendidikan hari ini pondok pesantren itu menjadi acuan, tapi ketika pondok pesantren sudah diracuni atau sudah dicoret namanya oleh satu orang oknum itu menjadikan sakit hati luar biasa bagi teman-teman pondok pesantren. Seperti teman-teman saya di pondok pesantren itu gerem banget, pol, mentuoloy. Karena satu pondok pesantren itu ya kata peribahasa nilai setitik rusak susu belanga itu pasti gitu loh. Dan membangun mindset ke masyarakat lagi itu pasti jauh lebih sulit gitu loh. Sulit banget. Mesti apa mana wong awan. Jarane pondok pesantren aman, nyatane ora lah. Kuwi wangel kan. Ya itu ya, imbasnya ya. Imbas banget. Tapi yang melihat manusia itu kan punya nafsu birahi ya. Nafsu pengen punya keturunan. Nah itu bagaimana nafsu itu bekerja, Sanif?
Lah aku jane iki pengen teko. Lah wong kuwi ndek bojo ora. Wong kuwi lho sing anu ndek bojo ora. Bojone semuasne ora. Nah, kan garek ngono to. Atau dia punya hipersek kelainan seksual mungkin. Ada kan seseorang yang kelainan seksual. Oh, nek terus fetisnya dia gangbang pomone ya bareng-bareng diseneng lah. Kan yo raro, Pak. Nah, mungkin dari latar belakang seperti itu, mungkin dari penyidik kemarin bisa mungkin ada berita lagi apakah seorang ini yang diteliti juga ya? Iya, harus gitu dong. Kan seorang penyidik harus meneliti dong kenapa dia sampai bisa melakukan seperti itu. Apakah dia punya kelainan seksual karena dia mungkin sudah punya istri tapi sik panggah wae, kan berarti ada kelainan, sesuatu kelainan yang di diri dia gitu. Dan itu masih belum dikuak dan masih belum terungkap oleh media. Kalau secara alami nafsu itu kerjanya gimana? Nafsu untuk diraih, maksudnya kan nggak hanya di pondok pesantren, di kampus-kampus pun banyak. Iya. Dan aku lihat di kampus itu dari curhatan teman-teman tuh kadang-kala malah usianya itu usia 40-an malah maksudku yang sudah menikah gitu loh. Iya. Karena gini, lihat sistem piye ya, mungkin muga-muga bener ora. Kalau saya pernah ada yang bilang itu pubertas kedua di antara umur 40 kan. Pubertas pertama itu di antara 17, 16, 17. Pubertas kedua adalah di umur 40 tahun ke atas. 40 tahun itu puber yang kedua. Jadi ketika puber yang kedua, manusia ketika puber yang kedua itu memang hasrat seksnya itu lebih tinggi banget, lebih tinggi banget puber yang kedua itu daripada dia ketika puber yang pertama. Puber yang pertama, puber yang kedua itu yang kadang menjadikan manusia itu hasrat seksnya lebih tinggi banget gitu loh. 40 tahun ke atas, ya 40 lah, 40-an, 40 tahunan itu puber kedua. Nah, puber pertama mungkin sik lagi wedi-wedi, sini-sini, arep nglakoni piye ya ora. Nah, puber pertama kan misalkan sudah nikah ya, Mas. Puber pertama itu kan ibaratnya kayak penasaran nih. Gimana rasanya, masih penasaran ketika sudah menikah sama istrinya, terus kemudian nyoba kayak gitu, rasanya kayak gini, rasa penasaran kan udah hilang tau? Hilang, sudah. Berarti menginjak ke puber yang kedua. Benar. Nah, puber yang kedua ini seperti apa, Mas? Nah, puber yang kedua itu adalah di mana seorang itu hasrat seksnya meningkat di umur usia-usia seperti itu. Nah, berarti biasanya kedua pasangan, kalau sudah pasangan itu harus paham, oh ini memang sudah puber yang kedua. Jadi ini kayak pacaran anyaran ngono ya lho Mas. Nek puber yang kedua iki. Tambah manja. Manja. Iya, gitu ya? manja. Ngono-ngono kuwi lah. Mungkin tanda kutip si dia ini yang pelaku itu tidak chemistry sama seorang istri itu tidak sampai terjalin bagus gitu loh. Nah, ini kok pas mau ini ya. Oke, iso muasne karena puber yang kedua itu puncaknya lebih tinggi. Gairahnya lebih tinggi. Gairahnya lebih tinggi. Nah, mungkin gak iso muasnya akhirnya cari yang benar-benar bisa memuaskan dia. Ya yang disasar loh, dina iki nang gone adalah kos putri ya disasar kosnya putri gitu. Mungkin loh ya ini. Ini anggapan saya aja. Ini anggapan saya berarti sudah bosen sama istri. Iya, ngono loh. Pertama orang penasaran nih, bagaimana sih rasanya kayak gitu-gitu. Akhirnya sudah gak penasaran lagi sama sudah punya istri. Nah, di puber kedua ini mungkin bosan sama istrinya atau gimana tidak tahu. Yang penting yang jelas tuh butuh komunikasi aku pikir sama istrinya gitu. Benar. Jadi per hari ini komunikasi itu penting di segala lini. Komunikasi itu penting di segala lini. Karena apa? Wong kita hidup bermasyarakat kan wajib berkomunikasi satu. Yang kedua untuk menjalin hubungan itu juga ada komunikasi. Terus untuk menjadikan seorang itu baik juga ada komunikasi. Nah, per hari ini yang kita kurang adalah sistem komunikasi. Apalagi per hari ini gadget sudah luar biasa untuk bisa mengakses semuanya. Jadi individualisme seseorang itu lebih dikedepankan daripada untuk bersosial dan untuk berkomunikasi sama orang lain. Nah, kadang ketika seorang itu menganggap remeh tentang komunikasi, sekedar cuap-cuap sama keluarga, cuap-cuap sama ruang lingkupnya yang kecil itu, guyon-guyon itu sudah pudar. Ya akhirnya kemaksiatan atau kejahatan itu pasti merajalela. Itu bisa dipastikan. Kalau menurut saya itu yang mulai pudar ya. Benar. Kalau seseorang sudah merasa dia individu aja sudah bisa melakukan apapun, ya berarti kejahatan di mana-mana pasti dong. Oh, gitu ya. Iya dong, kalau menurut saya seperti itu. Karena gini, nek awake dhewe iso srawung,
Tak bakal aku arep piye karena wis merasa semua sistem kekeluargaan. Tapi nek wis individu iki duwe dhewe, aku duwe kok nyapo. Yo, yang bawah yang merasa tertindas ya akan bakal saya tindas gitu. Nek kesempatan ya tak gasak ngono wae karena ada komunikasi. Dan saya yakin bocah-bocah sih di santri-santri yang seperti itu dia jarang komunikasi sama orang tua. Coba kalau dia komunikasi sama orang tua terdekat dan posisikan orang tua adalah menjadi sahabat. Posisikan orang tua itu menjadi sahabat. Kalau saya dulu itu sama ibu sama bapak itu bener-bener tak jadikan bahan curhat. Aku curhat pertama jangan sampai ke orang lain, pokok ke wong tua aku dhisik. Saat saya SMP, saat saya SMA curhat pertama adalah orang tua. Apa yang terjadi pada diri saya adalah orang tua saya. Loh sampai iki sing kuwi iki gak mungkin ada curhat karo wong tuane, mesti gak mungkin. Loh sampai lahiran lho. Bayangno. Ayo wong tuane nang ndi ngono lho. Aku ini Kang, pernah juga dicurhati sama korban pelecehan gitu loh. Itu salah satu pertanyaan yang mengusik aku itu gini. Korban itu ketika merenung dia itu mempertanyakan satu hal. Apa? Kenapa harus saya? Oh, okay. Jadi sambil merenung menangis tuh kenapa harus saya? Apa yang salah dari saya? Kenapa enggak dia gitu. Jadi kenapa harus saya? Itu sulit untuk dijawab. Ya kalau kenapa harus saya, satu kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelaku sih ya, satu karena ada kesempatan juga kata Bang Napi sing topengan ini kalau nih gak ya apa ya, karena ada kesempatan satu dan jelalah pas kesempatan semesta mendukung dia semesta mendukung dia ada di situ ya wes DE akhirnya sing kena. Nah tapi kenapa harus saya yo itu sudah jalannya dan tidak ada di dunia yang kebetulan. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan, jelalah wong itu pas nang kono ya wis dhek yang terjadi korban. Tapi harusnya ketika dia bertanya kenapa harus saya? Jawab aja nih, saya ditanya kenapa harus saya loh. Kamu itu dikasih seperti ini biar ke depan kamu punya pengalaman yang bisa kamu ceritakan kepada semua orang, yang mana pengalamanmu itu nanti menjadikan pelajaran bagi semua orang dan kabeh wong oga terjadi seperti itu. Enggak banyak orang yang ditunjuk Tuhan untuk menjalani kehidupan seperti Anda dan itu nanti bisa menjadi pembelajaran untuk orang lain. Itu nilainya luar biasa. Ibadah ya? Oh iya, pasti. Kan pengalaman dia jadi pembelajaran bagi yang lain gitu loh. Jadi oke, saya yakin seorang yang telah dilecehkan itu pasti shock, pasti gini trauma dan sebagainya. Tapi memang membuat seorang bangkit dari trauma itu sulit. Tapi seyogianya seumpama kita yang dicurhati, aku akan bilang, duh, nggak usah bingung. Kamu seperti itu harusnya kamu bahagia dengan keadaanmu yang sekarang itu. Kamu harusnya bahagia. Karena apa bahagia? Karena kamulah nanti yang menjadi contoh untuk orang-orang bisa bangkit ketika ada orang yang terjadi seperti sampean. Gitu loh. Nah, memang membangkitkan tenaga gue sangat-sangat butuh waktu. Apalagi kalau aku kan memang praktisinya di hipnoterapi ya. Jadi kadang memang banyak orang yang ngobrol sama saya itu orang-orang jauh yang psikisnya agak terganggu gitu, banyak ngobrol sama saya dan aku sering diajak curhat dan aku tidak pernah mengatakan bahwasanya itu adalah jalan yang salah dan itu adalah kesalahan yang akan dibawa terus jangan. Aku bilang itu adalah ketentuan Tuhan yang harus kamu syukuri apapun itu wong ber dileceh nikah, wong ber terus kena musibah itu semua harus disyukuri. Jadi korbannya bisa menjadi penolong ya sebetulnya. Betul. Kalau dalam tanda kutip, kalau dia benar-benar siap dan fight untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu gitu loh. Kalau dia tidak punya pembelajaran seperti itu, pasti dia bakal jalannya semua ngono wae. Kayaknya seni nih. Awang seni kan ya kudu dicoret-coret sih. Awang nek arep gawe tempe ben iso mateng wae kadang digoreng dipanasi sih, disorok-sorok sih. Kan berarti Tuhan memilih dia menjadi manusia luar biasa. Kenapa harus saya? Kamu nantinya akan menjadikan manusia luar biasa dengan jalan ini. Iya enggak?
benar. Lah, Bukan korban tapi Anda itu penolong. iya. Memang jalannya seperti ini. Ya oke lah, jalan seperti ini. Berdamailah dengan diri. Berdamailah dengan keadaan untuk menata masa depan. Asik. Oh no, ya ora. Nanti kayak motivator baik. Itu Tapi kalau ini ngomong pelecehan seksual hingga pemerkosaan itu, kalau ngomong salah siapa itu gimana kan? Soalnya kan kayak banyak quote-quote kayak salah perempuan karena perempuan pakai pakaian mini gitu-gitu, salah laki-laki karena laki-laki jelalatan gini-gini. Itu jadi semua itu kalau menurut saya persepsi dan persepsi. bagaimana kita ambil sudut pandangnya. Kita ambil sudut pandang yang mana nih? Itu yang perempuan. Yo, wong lanang salah. Oh gitu. Karena wong lanang wong aku lu wis apik-apik ngene. Ini kan tren model baju seperti ini, bawa Tetap ini. digodani. Saya tetap digodok. Oke lah, kita pakai sudut pandang lagi-lagi loh. Ya aja nyalane aku no, nek ra gelem ya tutupan. Tutupan auratmu. Tapi ketika ditutup aurat pun masih ada pelecehan seksual kan gitu. Iya. Rumit juga kan? Rumit ya. Ditutup pun loh isi enak pelecehan seksual. Apa mana sing dibuka mablak-mablak ya. Itu yo rumit juga. Makanya kalau kita bilang siapa salah siapa benar ya Sulit. tapi kita tahu bahwasanya kegiatan seperti itu sudah salah di mata apapun, norma apapun dan agama apapun itu salah. Mendekati zina sudah salah ya. Loh makanya kalau bilang siapa yang salah siapa yang benar Ya udah habis. juga enak tapi kita bilang bahwa kejahatan perlakuan seperti itu sudah salah, entah siapa yang memicu itu sudah salah. Makanya jadi manusia harus tahu bagaimana dia menjadi manusia seutuhnya. Contoh nek kamu cah wedok ya ojo nyalani wong lanang, ya kamu introspeksi dong diri kamu pakaianmu seperti apa. Dan juga seperti orang laki-laki ya ojo nyalani wong wedok sing kambine koyo ngono, kowe introspeksi aja sangean ngono lho maksudnya. saya dulu itu gini, aku pernah ngobrol sama ibu. Ibu, aku biasa sih ngomong. Ibu dulu waktu head umur berapa? Aku bilang gitu. Lo ibu itu head kelas 3 SMA. Ibuku itu head kelas 3 SMA. Makanya menopausnya lama. Menopausnya lama. Di umur 60 baru menopause. Biasanya di umur 50 itu sudah menopause. Tapi ibu di umur 60 menopause. Karena apa? Orang zaman dahulu itu makannya nggak reno-reno. Delokane ya ora reno-reno. Ruang waktu ini masih sempit ya. Iya, delokane ora reno-reno, kayak terus nggak ada internet yang bisa mengakses dunia-dunia yang seperti itu lah. Jajal dino iki bocah kelas 4 SD ngapunten susune mentul lah. Iya berat Kalau dibentul-bentul. nah iya tapi ya jajal nah saiki lho Mbak ditelok wae itu berarti kan perkembangan Zaman hormon. ya, hormon. Perkembangan satu hormon yang memicu adalah makanan kan. Hormon itu pemicunya adalah makanan kan. Pemicunya adalah makanan kan. Makanya berarti ini nyapa bocah saiki lemah, nyapa bocah saiki galaunan, nyapa bocah saiki kunangisan, itu karena hormon dia. Kakean bahan-bahan kimia lah, jajal mbah-mbah mbiyen strong banget. Itu satu pemicunya. Yang kedua adalah pemicu adalah teknologi yang semakin luar biasa, semakin kita bisa mengakses apapun itu juga menjadikan pemicu dewasa dini. Nah, dewasa terlalu cepat atau percepatan kedewasaan. Iya. Nek zaman dulu kan head tapi dibarengi dengan kepribadian yang seolah-olah siap ya. Umur yang berarti umur yang matang. Headnya juga matang. Akhirnya pemikirannya juga matang kan. Kalau zaman sekarang kan masih SMP kelas berapa atau SD? Aku mulang SD, cak kelas 4 itu bisa nasi berai, Pak. Ya iya. Tidak diimbangi dengan ini ya. Aku libur Pak. Itu. Masalah wis libur aku yang sampai guru itu taman bu delok aku yang karena apa tapi itu ya saiki sih gak belum salah guru ngomong libur Ya, gitu. Akhirnya iya Pak dari libur. Aku berpikir kelas 4 SD ya oke lah. Kitab memang ada umur 9 tahun itu sudah ada yang head itu oke. Cuma ketika zaman dahulu saya lihat umur 9 tahun itu sih bekelan, nekeran, semprengan. Jadi bener-bener dunia anak itu bener-bener nyatu dengan perkembangan usianya. Nah padahal ini enggak. Bocah usia semono, delokane ngono kuwi apalagi dipicu telenovela sinetron yang seperti itu
akhirnya drama romantis. Kedewasaan Drama itu romantis. gitu loh. Akhirnya kan per hari ini orang pinter, orang ini sudah dipicu pinter ya, vitaminnya banyak pinter. Akhirnya suatu kepinteran itu memicu kekepoan yang luar biasa, bener nggak? Iya benar. Kepo banget. Pengen tahu. Nah, gila gitu. Enak ya kita ya. Ambung-ambungan. Iya tuh, demi tangan, ambung-ambungan goncengan. Dah, itu akhirnya memicu orang kepo. Bocah saiki keponan karena ya memang bocah saiki pinter-pinter. Saya yakin bocah saiki pinter-pinter, nggak ada yang nggak pinter karena satu gizi terpenuhi, semua makanan tercukupi, enak, makanya beda rombien kan. Berarti boleh dibilang merevisi identitas si anak ya? Iya. Pemuda itu ya. Soalnya kan banyak open BO yang ternyata masih SMA. Alah wakeh, kancamu iki lagi oleh sing 1,5 juta. Saya SMA ya. Masalah. Lah saiki koyo ngono lho, Pak. Dia tidak dapat nyun sewu, dia mungkin komunikasi sama orang tuanya jarang dan tak tanya sih dia akan seneng tekok wong yo kalau gue oke dari orang nyun sewu mabuk wong sing nakal sampai wong sing islami banget sampai kiai sampai gus oke kan. Nah beberapa aku tanya sih wong sing nakal gitu bukan nakal sih ya, kita jangan bilang dia nakal, mungkin dia belum tahu jalan gitu. Iya benar. Masih mencari. Iya jangan bilang nakal karena kita nggak tahu nantinya, mungkin dia yang belum tahu jalan tuh sampai kadang lagi aku yang pas waktu ngopi oleh pak di ning di wis kono micet iya micet terus ada kok candi terus aku diunan bae loh casak ngono iya terus nek nglakonin ning omahe ha ning omahe aku yang ngono keluarganya lah kan bapak ibu kan luar pak. Oh jadi krisis keharmonisan keluarga itu memicu seorang anak untuk tidak menjadi baik gitu loh. Tangkap peran keluarga ya pasti itu di mana-mana kalau ada kejahatan yang ditimbulkan si anak atau penyelewengan si anak itu yang harus kita tarik garis lurus adalah orang tuanya. Sebagai penutup Kang, apa ini? Punya apa? Gimana ya? Masalah pelecehan seksual ini bener-bener ayo kita berantas sebisa mungkin kita dengan cara kita sendiri. Cara kita sendiri adalah ayo jadi orang baik. Jadi orang baik dan jadi orang baik itu tidak sulit kok. Berkumpul dengan orang baik pasti kita jadi baik. Dan tolong kalau mau memondokkan anaknya ke pesantren lihat satu alumninya dulu. Alumni itu loh. Terus yang kedua lihat track record dari pondok itu. Yang ketiga dia izinnya gimana? Oh iya. Izinnya gimana? Terus metode pembelajarannya bagaimana? Itu tolong benar-benar orang tua itu benar-benar teliti, benar-benar teliti. Jangan kapok untuk memondokkan anak. Hanya gara-gara orang yang satu itu. Jangan kapok. Sangat-sangat saya bilang jangan kapok. Karena pada hari ini masih banyak pondok pesantren yang benar-benar mendidik dengan sepenuh hati khusus untuk menjadikan santriwati menjadi orang baik. Yang terakhir satu, jalin komunikasi dengan orang-orang baik. Jalin komunikasi dengan orang baik, ciptakan komunikasi atau diskusi-diskusi yang bermanfaat dan membuka perspektif. Iya, jangan mempersempit sudut pandang, tapi buka lebar sudut pandang biar kita tidak selalu judge gitu. Buka wawasan yang luas, buka sudut pandang yang lebar, akhirnya kita bisa menjadi orang yang benar-benar berhikmah dengan bijaksana. Kadang orang itu karena ilmunya cepat dan dia ilmunya cepat terus akhirnya tidak bijak. Ini yang terakhir. Jangan khusus orang muslim ini ya, saya jangan tergoda sama takfir dan takfir. Lihat pondok tahfidznya dia mengajarkan ilmu fikih enggak, ilmu akhlak enggak, atau hanya cuma Quran saja. Itu perlu dicurigai ketika dia hanya belajar ilmu Al-Quran saja, tidak ada fikihnya. Makanya kalau saya menyarankan pondok salaf dulu. Habis pondok salaf paham agama, syariatnya kencang, pondasinya bagus, habis itu baru ke pondok Quran. Atau kalau enggak mau potong kompas, carilah pondok salaf yang mana di situ ada metode hafalan Qurannya, tapi juga dibarengi dengan ngaji-ngaji yang pondasinya benar-benar syariatnya kencang. Itu karena
Quran, sekali lagi Quran lagi, kalau dia hafid Quran tapi tidak bisa menjaga perilakunya, dia akan terjerumus dengan yang seperti itu. Karena dia tidak menjaga Qurannya dengan tata pribadi dia, dengan perilaku dia. Quran lagi. Iya. Nah, itu statement terakhir saya. Terima kasih Mas Hani. Sama-sama. Jumpa lagi di konten berikutnya. Yo, ini bye.